Maksudnya perkenalkan, nama saya Ibu Tua Dikamasan dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya mulai dari pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah sistem larutan yang mampu mempertahankan nilai pH larutan agar tidak ada perubahan pH ketika penambahan sedikit asam atau basa. Larutan ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah obat-obatan, tetes mata, sampo, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan memberikan contoh atau menjelaskan larutan penyangga dalam obat-obatan. Dalam bidang farmasi, misalnya pada obat suntik, pH obat harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak terjadi asidosis atau alkalosis pada darah. Atau pada obat tetes mata, pH obat harus disesuaikan dengan kondisi pH manusia. Dan juga pada obat sirup, penambahan asam asetat dan natrium asetat menjaga pH obat sirup sehingga tidak mudah rusak dan bertahan lama tentunya. Oke, yang kedua, larutan penyangga dalam sampo. Dikarenakan rambut bayi tersusun dari protein keratin, ikatan kimia pada rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Ikatan tersebut akan terjadi pada pH 4,6 stripnya ya, antara 4,6 dan 6 ya. pH rambut yang terlalu tinggi atau rendah akan memutuskan ikatan pada protein rambut. Akibatnya rambut akan mudah rusak. Sampo dengan pH keseimbangan mengandung larutan penyangga supaya pH sampo dengan pH rambut. Yang ketiga, larutan penyangga dalam darah manusia. Dalam keadaan normal, darah manusia mempunyai pH antara 7,35 per 7,45 ya, antara 7,35 dan 7,45. Apabila pH darah manusia di atas 7,8, maka organ tubuh manusia menjadi rusak. Dalam darah manusia terjadi kesetimbangan antara H2CO3, HCO3-, CO32- dan CO2. Ketika ion H+ dalam darah naik, kesetimbangan bergerak ke kiri untuk mengurangi konsentrasi dari ion H+, berbentuk H2CO3. Oke. Di sini saya sudah memberikan reaksinya ya, ada contoh reaksi siapa bilang ya. Oke, lanjut. Yang itu pergeseran kesetimbangan dilanjutkan pada reaksi kedua. Dengan naiknya H2CO3, maka kesetimbangan akan bergerak menjauhi H2CO3 dan membentuk CO2 dan H2O. Sehingga proses kesetimbangan kembali terbentuk. Dan konsumsi obat-obatan yang bersifat basa menyebabkan konsentrasi ion hidrogen berkurang. Reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan hingga mengurangi konsentrasi dari H2CO3 yang akan bergeser kesetimbangan kedua, di mana CO2 yang terlarut dalam darah akan meningkat membentuk H2CO3 dan darah kembali mengalami kesetimbangan ion. Oke, sekian dari pembahasan saya hari ini mengenai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.